Halo, assalamualaikum semuanya. Yuk belajar bareng. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang operating system dan utility program. Apa itu sistem software? Sistem software merupakan program yang mengontrol operasi komputer, dan di dalamnya ada dua tipe sistem software, yaitu adalah sistem operasi dan utility program. Yang akan kita bahas pertama adalah sistem operasi, yang disebut juga sebagai platform, di mana tugasnya untuk mengatur seluruh aktivitas antara sumber daya yang ada di komputer dengan hardware komputer. Ini adalah gambaran fungsi dari sistem operasi. Nah, di sini dari mulai kita menyalakan komputer, kita sudah bisa melihat sistem operasi itu berjalan, di mana dia sebagai administrasi security, sebagai kontrol, dan juga sebagai bisa menampilkan user interface dan lain sebagainya. Di dalam sistem operasi juga ada aplikasi cross platform, di mana aplikasi yang dapat berjalan pada banyak sistem operasi. Ini contoh gambaran satu aplikasinya yang bisa berjalan pada banyak sistem operasi, yaitu platform A, platform B, platform C, dan juga platform D. Fungsi pada sistem operasi yang pertama adalah booting, di mana prosesnya menyalakan atau merestart komputer. Dan istilah di dalamnya juga ada cold booting, di mana proses menyalakan komputer dari keadaan mati, dan juga warm booting, di mana proses merestart komputer. Nah, ini kita bisa proses merestart itu ada warm booting, dan juga untuk menyalakan komputer itu adalah cold booting. Lanjut, di sini ada fungsi pada sistem operasi. Yang pertama adalah kita bisa melihatnya dari pertama kali kita menyalakan komputer, di mana power supply akan mengirimkan sinyal ke listrik komponen sistem unit. Yang kedua, prosesor mengakses BIOS untuk memulai menyalakan komputer. Ketiga, BIOS akan menjalankan tes yang disebut dengan POS atau Power On Self Test, di mana untuk mengecek komponen mouse, keyboard, dan kartu adapter. Selanjutnya, hasil POS akan dibandingkan dengan data chip CMOS. Selanjutnya, BIOS akan mencari sistem file pada USB flash drive atau CD atau DVD, lalu drive C atau hard disk. Selanjutnya, kernel core sistem operasi dimuat ke RAM. Yang selanjutnya, proses terakhir tersebut adalah sistem operasi memuat informasi yang selanjutnya ditampilkan ke dalam layar monitor. Booting disk, di mana berisi menyimpan sistem file yang akan menyalakan komputer pada komputer yang tidak dapat melakukan proses booting, disebut juga sebagai recovery disk. Ini adalah tampilan user interface, di mana fungsinya untuk mengatur bagaimana user memasukkan data dan instruksi, dan bagaimana informasi ditampilkan ke dalam layar monitor. Ini adalah salah satu tampilan user interface dalam bentuk command prompt, di mana fungsinya untuk mengatur atau memasukkan data, instruksi, dan bagaimana informasi ditampilkan ke dalam layar monitor, sehingga kita akan mendapatkan tampilan user interface dalam bentuk grafik atau graphical user interface. Ini yang tampilan yang user dapat berinteraksi langsung secara visual, dan ini disebut adalah tampilan GUI. Ini tampilan GUI-nya. Fungsi pada sistem operasi single user atau juga multitasking, di mana sistem operasi juga kita dapat menjalankan dua atau lebih program pada saat yang bersamaan. Nah, ini contoh ketika menggunakan sistem operasi, kita bisa menggunakan dua aplikasi atau lebih. Jendela yang di belakang adalah yang sedang tidak aktif, sedangkan jendela yang di depan adalah jendela yang sedang aktif.
Fitur lainnya pada sistem operasi adalah sebagai multiprocessing, di mana dapat memproses dua atau lebih program yang sama. Multi-user, dua atau lebih user dapat menjalankan program pada saat yang sama, atau fault tolerant komputer, di mana dapat terus beroperasi ketika salah satu komponennya tidak berfungsi dan mempunyai beberapa komponen ganda seperti prosesor, memori, dan disk drive. Manajemen memori. Di sini fungsi lain dari sistem operasi adalah sebagai manajemen memori, di mana dapat mengoptimalkan penggunaan RAM atau random access memory dengan virtual memory, ruang yang pada hard disk berfungsi sebagai layaknya RAM. Masih fungsi pada sistem operasi, di mana sistem operasi juga sebagai penjadwalan job. Di sini untuk mengatur penjadwalan berdasarkan prioritas. Job di sini adalah operasi yang diatur prosesor, sedangkan fungsinya untuk menerima data dari alat yang diinput, mengirim informasinya ke dalam alat output, lalu memproses instruksi tersebut dan mengirimkan item antara alat penyimpanan memori. Masih fungsi pada sistem operasi, di mana berfungsi sebagai spooling, mengirimkan print job ke buffer yang ada pada printer. Print job akan membentuk antrian. Nah, ini contoh gambarannya untuk fungsi sistem operasi sebagai spooling. Masih fungsi pada sistem operasi, yaitu sebagai device driver, di mana program yang menginstruksikan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat lain atau disebut juga driver. Dengan plug and play sistem operasi dapat langsung mengkonfigurasikan perangkat baru dan menggunakannya tanpa harus install device driver tersebut. Masih fungsi pada sistem operasi, di mana kita dapat menginstal device driver di sini. Pertama stepnya untuk open control di control panel, selanjutnya klik hardware-nya, lalu kita tinggal klik scanner or kamera di link to display, lalu kita tinggal menambahkan saja. Masih fungsi pada sistem operasi, yaitu adalah membuat koneksi ke internet. Ini contoh pada Windows Vista yang sudah ada fasilitas connect to a network wizard. Sampai dengan yang sekarang itu adalah Windows 10, semuanya sudah ada koneksi ke internet. Fungsi sistem operasi juga sebagai untuk memantau kinerja komputer, di mana ada program yang disebut sebagai performance monitor yang akan memberikan informasi kinerja dari sumber daya sistem dan perangkatnya. Atau di sini kita sebut sebagai research monitor. Ini adalah gambaran untuk pemantau kerja komputer. Selanjutnya, sistem operasi sebagai jaringan, di mana dapat digunakan untuk berbagai sumber daya pada jaringan. Untuk keamanan yang digunakan username dan password, di mana kita digunakan untuk mengunci OS kita. Selanjutnya, setelah tadi kita menjelaskan tentang OS ataupun sistem operasi, nah lanjut pembahasan kedua, yaitu adalah utility program, di mana utility program itu adalah softwarenya yang berfungsi untuk maintenance atau perawatan, disebut juga sebagai utility program. Biasanya ini sudah ada bawaan COS-nya itu sendiri. Utility program sebagai file manager, di mana fungsinya untuk memanajemen file. Search utility mencari lokasi file pada komputer, sedangkan image viewer menampilkan, mengcopy dan mencetak file gambar. Personal firewall, di mana mendeteksi dan melindungi PC dari akses yang tidak diizinkan.
Di dalam utility program, kita juga bisa mengenal istilah uninstaller, di mana kita dapat menghapus program dan file yang berhubungan dengan program tersebut. Dan uninstaller juga terdapat pada control panel. Utility program di dalamnya juga ada disk scanner, di mana kita dapat mencari dan menghapus file yang tidak berguna. Pada Windows terdapat disk cleanup. Ini adalah gambaran disk cleanup, di mana kita bisa mencari file dan menghapus file yang tidak berguna. Di dalam utility program juga ada istilah disk defragmenter, di mana kita bisa mengatur kembali file dan ruang kosong pada hard disk sehingga akses program berjalan lebih cepat. Kita bisa membagi ruang-ruang tersebut sesuai dengan kapasitas dan yang kita inginkan. Utility program diagnostic utility, di mana di dalamnya dapat memberikan informasi tentang hardware dan beberapa software, memberikan informasi pada jika terjadi masalah. Backup utility, di mana kita bisa mengcopy isi harddisk ke alat penyimpanan lain yang dilakukan kompresi file untuk mengurangi penyimpanan kapasitas. Selanjutnya, screensaver, di mana kita bisa menampilkan gambar saat komputer tidak aktif. Itu bagian dari utility program. Adapun jenis-jenis sistem operasi, karakteristik sistem operasi. Yang pertama, di situ ada device dependent, hanya berjalan pada komputer yang khusus. Property software, di mana dimiliki secara pribadi dan khusus pada satu model komputer. Ada juga device independent, di mana berjalan pada berbagai jenis komputer, dan juga ada downware compatible, di mana dapat diinstal software aplikasi yang berjalan pada versi OS sebelumnya. Dan juga ada upward compatible, di mana berjalan pada OS terbaru. Ini adalah 5 karakteristik sistem operasi. Jenis-jenis sistem operasi, di sini ada 3 kategori sistem operasi, di mana embed, network, dan juga standalone. Apa itu standalone? Perbandingannya adalah beberapa versi Windows. Di sini contoh beberapa versi Windows sebelumnya, dimulai dari 1990 itu ada Windows 3.x dan Windows NT 3.1, Windows 95, Windows NT Workstation 4.0 dan seterusnya. Sampai sekarang itu ada Windows yang ke-10. Di sini Windows yang ini sudah tidak dipakai lagi ya teman-teman, karena semuanya sudah di-upgrade ke Windows yang 10 yang lebih baik lagi. Windows XP di sini cepat, sistem operasi Windows yang handal pada masanya. Ada 5 edisi, di situ ada Home Edition, Professional Edition, Tablet PC Edition, Media Center Edition, dan 64-bit Edition. Sedangkan Vista pada masanya merupakan pengganti Windows XP. Tampilan baru dan fitur baru, ada beberapa kategori yang dikelompokkan menjadi kategori home dan juga business. Fitur dari Windows Vista di sini sebelum kita mengenal Windows 10, di mana Windows Vista itu reliability dan performance, security, information management, dan events and navigation, communication, and the internet. Sedangkan macOS 10 hanya dapat berjalan pada komputer produksi Apple. OS Macintosh mengandalkan GUI. Ini adalah tampilan macOS yang ke-10. Selanjutnya ada sistem operasi standalone, itu adalah Unix atau kita kenal sebagai Linux, digunakan pada power user karena fleksibilitas dan kehandalannya. Tampilannya sudah GUI juga dan dapat digunakan di berbagai komputer.
Selanjutnya Linux, kurang lebih sama dengan Unix di sini, populer, gratis, multitasking juga, multitasking OS bertipe Unix, open source software, kode terbuka untuk umum, bisa menjadi OS standalone dan juga network. Di dalam satu komputer juga bisa terdiri dari beberapa OS, diantaranya adalah Windows dan juga Linux. Semua tergantung dari kapasitas RAM yang ada di dalam komputer itu sendiri ya. Selanjutnya ada sistem operasi network, di mana di sini ada netware didesain untuk klien atau server network, Windows Server 2008, Solaris versi dari Unix yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Selanjutnya ada Unix ataupun Linux. Selanjutnya ada sistem operasi Embed, di mana terdapat pada smartphone dan perangkat kecil. Windows Embed C adalah versi mini dari Windows. Sistem operasi Embed, di mana sistem operasi untuk PDA, Windows Mobile untuk Pocket PC, Palm OS untuk Palm, dan juga ada BlackBerry. Ini contoh perkembangan zaman sebelumnya. Sistem operasi Embed atau Embed Linux, di mana Linux yang didesain untuk smartphone PDA, smartphone watch, dan seterusnya, ada fungsi Personal Information Manager. Contohnya di sini adalah Symbian OS, open source multitasking, membuat panggilan, menyimpan jadwal, browser web, dan lain-lain. Ini contoh pada HP Nokia N77. Sedangkan standalone utility program itu seperti virus, di mana berpotensi untuk merusak program komputer. Tanda-tanda terinfeksi virus adalah: pertama, pesan atau gambar yang tidak biasa pada layar, suara atau musik yang terputar secara otomatis dan acak, memori yang tersedia lebih kecil dari yang disediakan, program file tiba-tiba menghilang, program file tidak dikenali muncul tiba-tiba, file menjadi rusak, sedangkan selanjutnya program atau file tidak bisa dioperasikan dengan baik, properti sistem berubah, dan sistem operasi berjalan lambat dari biasanya. Itu adalah ciri-ciri ketika terdapat virus di dalam komputer. Antivirus program itu tugasnya untuk mengidentifikasi dan menghilangkan virus dari memori, media penyimpanan, dan file-file baru. Harus diupdate setiap saat. Spyware, di mana program yang berada pada komputer tanpa sepengetahuan user dan secara diam-diam mengambil informasi dari user. Biasanya masuk ke komputer setelah user menginstal program baru. Spyware remover merupakan program yang mendeteksi dan menghapus spyware. Jadi perlu hati-hati ketika teman-teman menginstal suatu aplikasi yang baru saja di-download dari website, itu biasanya mengandung spyware. Selanjutnya ada internet filter, di mana fungsinya untuk menyaring situs-situs tertentu, yaitu adalah program anti-spam, phishing filter, pop-up blocker, dan juga web filter. Selanjutnya kompresi file, di mana mengurangi tempat penyimpanan dan menaikkan kinerja komputer. File terkompresi disebut sebagai zip atau WinRAR kalau sekarang. Contohnya PKZip dan juga WinZip. Media player, untuk melihat gambar, animasi, dan juga video. Masih di standalone utility program, di mana kita juga dapat software CD atau burning CD dan DVD, di mana di dalamnya kita bisa menuliskan file teks, gambar, audio, dan video ke dalam CD ataupun DVD tersebut. Selanjutnya PC Maintenance Utility, di mana mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pada OS dan juga hard disk. Beberapa cara terus-menerus memantau komputer sebelum terjadinya kerusakan.
Terima kasih. Berikut adalah penjelasan video pada kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan juga subscribe. Ditunggu ya video selanjutnya.